Oke, kembali lagi ke channel Direktum dan kali ini kita akan melanjutin pembahasan dari video-video sebelumnya, yaitu bagaimana cara memulai menjadi freelancer. Di video sebelumnya aku udah bahas tentang bagaimana cara promosi karya dan juga tips-tips membuat portofolio. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang rate harga. Nah, setelah beberapa calon klien melihat portofolio kita dan tertarik, mereka pasti akan menanyakan tentang harga kita berapa. Kalau nggak punya rate harga, nanti kita akan bingung untuk nentuinnya. Tapi kan biasanya orang itu minta gambar suka beda-beda. Kadang buat kaos, kadang buat buku, kadang buat packaging, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Terus, apa kita harus bikin semuanya? Kita nggak perlu bikin semuanya, jadi kita bikin rate harga aja yang kita sering ngegambarnya. Nah, contohnya aku ini ilustrator buku anak. Jadi biasanya waktu membuat buku, itu aku ada bikin beberapa kategori. Yang pertama itu single page, yaitu satu halaman untuk ilustrasi. Yang dua adalah spread page, itu adalah dua halaman yang dibuat jadi satu ilustrasi, dan juga ilustrasi cover. Nah, sebenarnya itu adalah harga patokan standar, dan kalau misalnya ada orang yang minta untuk project lain, untuk menggambar di yang lain, misalkan untuk di kaos, ya kita bisa tinggal kira-kira aja harganya dari yang tadi udah kita punya. Nah, dalam menentukan rate harga, itu kita nggak perlu lihat rate harga orang lain. Kita harus tahu kualitas karya kita segimana. Jangan kasih rate harganya kemahalan, apalagi kemurahan. Kadang ada nih, orang yang baru pertama kali jadi mulai freelancer, dan belum banyak pengalaman berkarya, terus dia survei harga nih. Nanyalah dia ke ilustrator yang udah pro, yang udah pengalaman beberapa tahun. Terus dia langsung naruh harganya itu sebagai rate harganya dia. Padahal kualitasnya aja berbeda jauh. Pernah aku kejadian kayak gitu, aku nanya ke ilustrator lain yang kualitasnya biasa aja. Terus aku mintalah rate harganya berapa. Aku kaget karena tinggi banget gitu. Terus pas aku tanya, udah bikin karya apa aja? Ternyata dia cuma baru bikin karyanya sedikit banget dan pengalamannya belum banyak gitu. Jadi kasihlah harga yang pas, jangan kemahalan. Atau ada lagi contoh kesalahan freelancer kebanyakan adalah kasih harga kemurahan. Ya, ngasih rate harga murah itu memang bagus untuk menarik klien. Tapi ini ada dampak buruknya ke ilustrator-ilustrator lain, yaitu ngerusak harga pasar. Aku sempat ngelakuin hal yang sama dulu. Jadi waktu pertama kali berkarya itu aku ngasih harga yang murah, tapi nggak sebanding dengan kualitas dan juga waktu yang aku keluarkan untuk bikin karyanya. Jadi jangan ngelakuin hal yang sama karena kita waktu berkarya itu mengeluarkan effort. Jadi kita juga perlu menghargai effort yang kita keluarkan. Nah, kalau kita semua berlomba-lomba dengan memberikan harga murah, ujung-ujungnya ilustrator itu akan berlomba dengan kuantitas bukan kualitas. Dan standar di Indonesia akan sangat murah. Kita nggak mau kan kejadian kayak gitu. Kita mau Indonesia ini lebih menghargai tentang ilustrasi. Jadi jangan ngasih harga yang terlalu murah. Ngasih harga murah itu nggak ngejamin kita akan laku. Untuk awal-awal untuk nyari nama sih boleh aja kita kasih harga murah. Tapi jangan keterusan ngasih harga segitu. Aku mau ngasih contoh perbandingan produk air mineral. Satu produk yang sama itu bisa dijual dengan harga yang berbeda tergantung tempat menjualnya dan pedagang yang kasih harganya. Bisa aja di pinggir jalan itu dijual 4.000. Di restoran biasa dijualnya 7.000. Di tempat yang lebih berkelas itu bisa dihargain dengan 15.000. Nah, jadi yang mempengaruhi itu bagaimana si penjualnya membawakan produknya. Karya kita juga sama. Memangnya kita mau produk kita selalu di bawah harga pasaran dengan kualitas bagus? Sayang banget kan, padahal mungkin kita bisa dihargain yang lebih tinggi kalau kita tahu kualitas kita segimana. Nah, sekarang aku akan membagiin 2 tips aja gimana cara menentukan harga ilustrasi kita. Pertama, kita coba cek kira-kira dalam membuat satu ilustrasi itu membutuhkan waktu berapa lama. Lalu coba cek lagi berapa UMR di daerahmu. Nah, dari UMR itu kalian bisa bagi dalam 22 hari kerja. Jadi bisa ketahuan upah per harinya itu berapa. Lalu tinggal dikaliin deh sama waktu yang dibutuhin buat nggambar. Ini aku pakai contoh aja ya. Ingat, ini cuma contoh. UMR di satu daerah itu 2,2 juta. Nah, berarti upah per harinya itu 100.000. Belum ditambah dengan biaya lain yang perlu dikeluarkan. Misalkan modal internet atau misalkan modal sewa kos. Biaya internet misalkan 200.000, sewa kos 800.000. Totalnya jadi 1 juta dibagi dengan 22 hari, yaitu 45.000.
terus ditambahin lagi dengan modal kita, misalkan PC dan juga pen tablet. Rata-rata usia produk itu sekitar 5 tahun. Nah, kita bisa hitung dengan cara membagi kayak upah minimum tadi. Jadi misal modal PC sekitar 8 juta anggap ya, terus pen tablet 2 juta, dibagi 5 tahun berarti per tahunnya itu 2 juta. Dibagi lagi 12, anggap aja 200.000. Nah, dari 200.000 per bulan ini dibagi lagi 22. Jadi 9.000 atau kita bulatin lah 10.000 per hari. Jadi totalnya itu adalah 155.000 per hari. Nah, misal kita sanggup bikin gambar itu sehari 1, ya berarti harganya 155.000. Nah, kalau misalnya mau lebih detail lagi, kita bisa bagi lagi itu dalam hitungan jam. Nah, sehari kan biasanya kerja 8 jam, jadi ya udah dibagi 8 dari situ. Ya kalau dari contoh yang tadi berarti upah per jamnya sekitar 19.000. Nah, sebenarnya ini tuh cara sederhana aja buat ngitung upah minimum ya. Ingat, upah minimum. Nah, kalau misalnya ilustrasi kalian untuk produk komersial, harganya bisa lebih tinggi dari itu. Tapi itu nentuinnya ya tergantung tiap orangnya juga sih. Ada yang mungkin bisa 2 kali lipat, atau mungkin bisa 3-4 kali lipat. Sebenarnya untuk nentuin harga ini lebih enak kalau misalnya kita udah pernah kerja di orang lain. Jadi lebih kebayang gitu dari hasil gaji yang didapetin waktu kerja kayak gimana. Kalau misalnya kalian ngerasa ilustrasi kalian lebih berkualitas, ya jangan ragu buat ngasih harga yang lebih tinggi dibandingkan upah minimum tadi. Jadi itu cara yang pertama, hitung secara manual. Nah, ini adalah cara yang kedua. Menurutku ini caranya lebih enak sih. Kalian bisa tanya ke teman atau mungkin orang yang udah punya pengalaman di bidang ilustrasi. Jadi kalian bisa tanya ke senior kalian atau ke yang udah berpengalaman, kira-kira cocoknya karya kalian ini dihargain berapa. Dengan nanya ke orang yang berpengalaman, kita bisa punya bayangan yang lebih jelas buat harga ilustrasinya. Jangan tanya ke orang yang nggak punya pengalaman di bidang ilustrasi, apalagi mereka yang nggak bisa menghargai karya. Boleh nanya sekedar survei doang, kira-kira mereka mau beli karya kalian di harga berapa. Tapi jangan benar-benar dijadiin patokan. Karena bisa jadi itu sebenarnya kemurahan, soalnya banyak banget kasus curhatan-curhatan ilustrator yang minta dihargain cuma 20.000 atau 30.000. Itu kan sedih banget ya. Dan banyak di luar yang kayak gitu. Kalau misalnya kalian nerimain order misalkan karikatur ataupun order vektor atau nggak apa, itu minta harga murah banget. Sangat disayangkan. Nah, kalau untuk ilustrasi buku anak, di grup Clear itu udah ada yang ngadain survei harga. Mulai dari yang hitam putih sampai harga cover. Jadi kita bisa ngira-ngira nih kisaran harga yang kita pakai ini berapa. Oke, jadi itu 2 cara untuk nentuin harga ilustrasi. Kalau kalian punya cara lain, bisa tulis di kolom komentar. Oh ya, satu lagi, mungkin saat deal-dealan harga, itu mereka bisa aja nawar harga dengan budget mereka. Nah, kalau kamu mau menurunkan harga, kalau bisa sih jangan sampai menurunkan kualitas. Yang diturunkan bisa dari pelayanannya. Misal dengan harga 2,5 juta, kamu bisa ngasih pelayanan 2 kali revisi. Tapi dengan harga 1,5 juta, revisinya cuma bisa sekali. Dan proses pengerjaannya lebih lama. Jadi tetap bisa sama-sama enak dari kedua belah pihak. Jadi segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu menentukan rate harga. Nah, di video berikutnya aku akan ngebahas tentang flow kerja dan juga tentang attitude. Terima kasih buat yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.